Oke JBL, karena tadi lagi ngebahas mix, nggak afdol rasanya kalau kita nggak ngebahas bocil kematian ya, bocil kematian, tapi bukan dari kita sayangnya, dari China. Lagi-lagi dia melahirkan bocil-bocil kematiannya. Apalagi kayak kemarin nonton mixnya gila bagus banget, dia ngalahin pemain-pemain top juga. Tahun lalu masih main di Malang. Iya. Ya, lu Masih bilang main itu di ya? Malang. Main di Malang, terus awal tahun ini main di Indonesia Masters. Finalis. Final. Juara Bukan Asia. mulai ya, langsung bagus Tapi itu lah. bagus Langsung. banget sih. Bagus banget. Tapi kalau kita yang ngomong dari Indonesia Master ya berarti ya. Ini Jiangzen Bang Wayasin Yes. Iya, Yasin. Terus kita lihat penampilan si ceweknya kan juga termasuk tinggi. Tangan kiri lagi. Tangan kiri. Iya. Ini kan menambah kespesialan pasangan ini ya, Ci ya. Ini tinggi yang efektif gitu ya. Ngelihatnya tuh tinggi cepet gitu kan. Iya. Terus belakang juga oke, defense juga oke. Kan dia main di mana beda pasangan ya? Hong Kong. Hong Kong juara. Juara. Juara tuh Dep. Gimana Dep? Berarti kan secara individual tuh memang bagus Dep. Gitu loh. Maksudnya memang ya kualitas ya. Tambahin tuh belakangnya kayak gitu. Kuat, tinggi, Iya. keras gitu. Menurutku malah lebih bagus Wayasinnya sih. Kadang-kadang Jiangzen Bang itu Iya, masih iya. agak ngawur, Iya, iya. masih agak error Playmakernya gitu ya. Ci ya. Tapi dia CC-nya gede gak tuh? Yang cowoknya nggak terlalu. Nggak terlalu, sebenarnya. oh. Tapi tahan, Mbak. Oh. Lu Dan bisa main dari tajem pertama gitu loh. sampai terakhir kayak gitu. Susah cewek Konsisten. ditajemin, Iya. nggak usah dikerasin juga kalau ditajemin. tajem banget juga ya. Nyungsep juga. Dari pertama sampai Kalau terakhir. kita lihat ceweknya juga variasi pukulannya tuh bagus loh. Ya. Kayak Zhao Yun Le. Iya, Bener kan? pertama kali Iya. lihat di Indonesia Master, wah ini mah calonnya jadi kayak Zhou Yunlin. Dan kirain netesnya masih tahun depan ya, kok cepet banget sih. Iya, tahun lalu yang tadi Bule bilang masih di Malang ya kan, levelnya juga masih super 100 ya waktu itu. Sekarang udah juara. Ketemu 750. Indonesia Master tuh sama si Yilyu sama Dongping itu rame, hampir menang loh udahan Iya. tuh. Iya. Aku bilang aduh ya ampun baru juga keluar ya. Bahaya emang bener loh, cepet lagi. Ya pasti cepet sih kalau lihat materi kayak gitu Iya. ya. Susah lah dilawan juga gitu. Ya, Iya, tambah sekarang sedih mereka- dong kalau kayak gitu lihat. Tambah saingan. Tapi mereka kayak gitu ada 3 berarti kan yang sekarang top kan. Top ya, Heeh, udah bukan Olimpik ya ini udah lagi. cuma nyari 2 doang kan. Berarti ini unda-undi, yang satu sih udah pasti karena kan Ah. nomor 1. Berarti nyaris kedua nih posisi kedua. Iya, walaupun itu ya ditabung dulu buat sampai 4 tahun lagi juga nggak apa-apa. Ini udah jadi banget Iya, kayaknya nih. dia masih berapa? 20 kali Iya. kemarin. 23. Hah? Kita 22 23. Kemarin pas lihat tuh pas dia main lawan Rehan Lisa, usianya sama. Pas ngelihat usia sama tuh agak sedih loh. Kenapa? Karena mereka cepet banget progresnya gitu loh. Ngeri. Maksudnya kalau mau dibilang pun Rehan sama Lisa pemain junior juga udah bukan gitu Bukan, kan. bukan. Karena udah satu level harusnya sama mereka ya kan. Tapi Dep kualitas sih Dep itu. Nggak bisa ngomong lah. Kalau udah kualitas tuh pasti nyodoknya tuh cepet gitu loh, ya kan? Maksudnya tuh kelihatan banget sih secara kualitas dia komplit lah gitu loh. Dites pasangin sama yang lain juga juara. Udah langsung Terus apa jadi dong gitu ya aja. kalau nggak kualitas tuh? Dan dia tenang, mentalnya juga oke, usianya masih muda. Wah itu bahaya tuh. Udah punya modal tuh China ke depan. Kalau lo lihat Fang Yangze deh, partner Wang Dongping, skillnya bagus? Enggak. Biasa. Kenceng Maksud- banget iya. aja. Kuat iya, kenceng banget aja. Gila badan tinggi kayak gitu. Kalau yang aneh-aneh bolanya sampai yang spesial enggak. Iya. Cuman itu tadi sih, sekali di bomber 2-3 kali ya tembus ibaratnya kan gitu Iya. kan. Ya mungkin juga karena materinya, karena China kalau ngelihat mirip semua ya, kenceng semua gitu. Dia bisa buang-buang hilu. Ini aja nih yang mudaan dikit. Bisa deh kayak gitu. Tapi Dongping sih emang Iya, salah Luar satu biasa. yang luar biasa lah itu. Ya, dia hebat lah harus diakuin, dia mental juga oke, dia bisa ngebawa yang Iya. junior banget kan itu. Banget. Itu Dan dia maksudnya mulai dari nol ya Ci ya, kan Iya. habis juara Olimpik langsung ganti. apa ya nerusin tongkat estafet gitu kan gak gampang ya. Maksudnya kayak satu pemain harus combine gitu ke pemain muda gitu ya lah, itu PR banget. Tapi Berarti itu memang egonya kualitas. bagus. Cara Nggak turun. ngebawanya tuh Iya. bagus banget. Kalau enggak kan juga bisa jadi jelek, bukan jadi bagus ya enggak. Gitu. Ya Zheng Siwei pun pernah partner pecah kan setelah Olimpik Iya. itu. Iya. Nggak jalan juga Zheng Iya. Siwei. Wang Jadi Wang Yakyong. Yakyong yang lumayan ya Mbak Wit ya? iya, sama Partner siapa? Oswani kan? Iya, Oh, lumayan. Oh iya, sih. sama Jerman, Oswani, di iya, Jerman iya. juara waktu itu. Hasilnya lumayan kan. Ya, Akhirnya buat dipasangin. Cina lumayan nggak? Gua harus selalu Iya. juara satu. Iya, makanya habis lumayan dibalikin lagi. Iya. Tapi itu jadi kayak shock terapi juga gak sih? Mungkin aja waktu itu pasangan ini lagi agak renggang atau gimana. Terus ya udah mau lu juara dunia kayak mau lu juara apa, Bisa. langsung percaya kan? Iya. Dan itu efektif gitu. Nah kalau kita lihat lagi, ada juga lagi nih yang
bocil-bocil Bocil kematian. kematian lagi berikutnya nih. Kenapa kematian sih? Ya karena semuanya mati sama dia, dia kill semuanya. Dia baru usia berapa? Berarti 19? Cina sekarang punya 3 bocil kematian ya. Ganda putra itu kan juga masuk tuh, si Wang Chang kemarin dibilang bocil kematian juga. Ganda campuran, terus sekarang ganda putri ya. Taning gitu ya. Taning sama ini Liu Shengshu. Wah, Ngeri sih. Ngeri. Gila, tangannya kuat Ngeliat, bener. ngeliat posturnya. Ngeri. ngeliat Tapi gimana nih penampakannya Mbak Wir gitu. lu ngelihat pasangan muda loh kali ini bilangnya 19 tahun. Iya, tahun Muda lalu banget. masih junior. Heeh. Tangan Thanos. Tangan-tangan. Lurus. Apa ya, kalau aku sih ngelihatnya mereka ini kan ada yang bilang juga kemarin kan ngalahin Chenja gitu, mungkin apa mau diangkat nih untuk jadi 2 ganda putri untuk Olimpik gitu, kita kan nggak tahu kan, karena persaingannya sama Zheng Yu sama Zhang Suxian lagi menurun banget Iya, kan, iya, iya. apa mereka nih yang lagi mau diangkat gitu kan. Tapi kalau gue ngelihatnya ya namanya mungkin masih muda, belum ada pressure apa kayak gimana gitu. Mainnya kalau secara teknik kenceng banget. Mendeskripsikan postur ya. Terus kayak seperti nggak ada emosi. Kalau kita ngelihatnya pemain muda itu kan masih naik turun, emosinya kayak masih belum bisa megang. Ini tuh kayak wah, kemarin kita lihat sama Jongkol Panrawinda aja gila, mereka bisa megang Ya, gitu di iya. saat-saat kritis itu. Aduh, nggak tahu tuh gimana sih Mbak Yuni pembinaannya atau apa gitu, mereka tuh kayak Iya, itu mereka tuh kayak nothing tulus banget tuh ya berdua tuh ya. Maksudnya terus aku apa ya, unik sih Dep. Maksud gua kok bisa ya pemain kenceng-kenceng begitu dua gitu loh, tapi kok menangan gitu ya, gak ada loh bola kelutak-klutiknya tuh, hampir gak ada loh, kenceng iya, terus, iya, tapi karena kuat banget juga, iya kan. Kuat banget Kayak ya. Du Jingyuyang. Mm-mm. Mirip Du Jingyuyang. Oh iya. Du iya, Jingyuyang ada atau Wang mirip. Shouyang? Du Jingyuyang. Dujing, lebih ke Du Jingyuang. Dujing ya ini ya. Du Jing Maksudku, 2008. kayaknya ganda putri sekarang nggak ada deh yang permainannya kayak gitu ya. Mesti ada playmaker satu lah Iya. yang kayak bola-bola nyebelinnya gitu ya. Ini enggak loh, kenceng terus gitu, kuat banget. Ya bisa menang juga sih kalau kayak gini gitu ya. Tapi belum teruji deh, belum teruji. Ini kan baru berjalan Tahun biasanya. pertama ya ini ya. Cobaannya setelah ya 2 tahun, setahun 2 tahun gitulah. Mereka udah dihafalin mainnya nih. Dibaca ya. Nah, kayak apa nih gitu loh. Sebenarnya agak gak gampang juga sih buat mereka tuh ya, karena kenceng terus juga dijagain gitu loh. Orang gak usah terlalu jagain bola-bola depannya tuh, gak usah terlalu. Tapi kan ngebalikin bola kerasnya dia. Itu setengah mati sebenarnya. PR juga Dep sekarang Dep, tapi kan nggak tahu nanti nih dengan berjalannya waktu kayak gimana. Tetap mereka harus improve menurutku sih. Iya. Gak bisa mereka main ya walaupun kuat ya Dep. Maksudnya gak bisa terus ngadu begitu terus. Tapi kan kalau lihat usia mereka ya Cia, 19 tahun, improve-nya ini bisa masih banyak banget gitu. Si 2 kali Olimpik. Betul. Bisa masih 2-3 kali Olimpik kan gitu kan. Nah, terus kemarin kan ketemu juga sama Apri Fadia. Nah, kalau menurut Ciyuni sendiri deh, kan si Apri ini kan udah pengalamannya udah oke banget. Dia udah ketemu pemain mana juga yang kencang-kencang. Kenapa kemarin mereka nggak bisa keluar dari tekanan itu? Nah itu ya memang nggak tahu ya, Apri Fadia ini fasenya tuh menurutku fase yang nggak gampang. Setelah apalagi cedera ya, mereka itu dengan berbagai cara loh. Kalau gini loh, kalau Grace itu ada dalam satu tahap kedewasaan yang berbeda, kedewasaan bermain yang berbeda. Kalau ini tuh Apri bener lah ngelanjutin tongkat estafet, tapi pengalamannya kan belum sebegitu. Dan dia kan cepet juga naiknya kan. Nah ini Termasuk cepet ya. partnerin dengan Fadia yang menurutku juga bukan pemain kuat ya. Dia itu lebih pemain yang taktis, Ngutak-ngutik gitu. ngutak-ngutik. Dan ini Apri harus jagain pace-nya sama, kemudian punya kombinasi buat matiin mereka lawan gitu. Ini yang harus menjadi PR, karena setelah setahun beneran udah dihafalin mainnya, dibaca gitu loh. Maksudnya amal lawannya itu kan juga mereka harus rubah gitulah. Rubahnya ini sekarang nih yang menurutku ya bagaimana pinternya nih untuk bisa kombinasi itu tetap bisa menang tuh gimana gitu. Karena kalau bicara kekuatan nggak sekuat mungkin kalau dia sama Grace gitu kan, memang Grace lebih fit, lebih kuat gitu ya, beda tipe lah sebenarnya gitu. Kalau dari lu, Le? Kemarin ngeliat final ya. Di terakhir-terakhir Lawan Rawinda berarti ya? enggak, kok final sih, semi. Semi. Ya, terakhir tuh kepancing aja sama si ini Thanos ini. Kuat banget. Ini mini Thanos. Dia defend
baliknya bisa dibanting silang tuh gitu. Oh iya, Apalagi iya, kan benar-benar. dibanting-banting sama Liu Shengshu. Nah, Ini tangannya cuma itu dek kuat gitu banget. doang. Apalagi Oh. bola setengah loh. Setengahnya tuh dia abis ngedrive gitu langsung dia tahu. Pasti mungkin ini balikannya nggak nyulitin gitu. Duk, langsung dimaju, langsung dia Langsung digerebek gerebek lagi. gitu. Digerebek, Gitu. kaget. Iya. Digerebek lagi Karena gitu. emang ini pasangan Cina ini ya betul, dia sampai lawan ngenetnya disodok sama dia, nggak mungkin di net lagi. Nggak ada halus-halusan Iya, nggak ada, ya. udah sodok Pokoknya loh gitu hajar terus. aja ya Iya. semua ya. Dan jarang keplanting loh ya. Nah. Orang nggak defend kadang keplanting dikit. Ini mah Iya. Gitu doang ya, dijemput gitu. Orangnya mes tuh, wah, aduh ya ampun, dibanting lagi. Buset kuat banget lo ya gitu. Ya kan itu yang tadi aku bilang, apa dia masih muda, dia punya tenaga, bisa ngelawan kan. Ya. Nanti sejalannya waktu bisa ngenet dia. Mm-mm. Karena dia Jauh udah lebih nggak bisa bahaya nih. lagi. Iya. Mau Nih, nggak mau iya, ya. mau nggak Dia mau dia harus bisa mencari ngenet. ya. Iya. Mm-mm. Sekarang masih kayak gini, dihajar aja terus sama dia. Dibiarin apa pelatihnya Iya. masih kuat kok. Iya. terus aja. Iya benar. Iya, dulu juga siapa kayak Du Jingyuyang, tapi kan kalau itu eranya nggak panjang kan, setelah Olimpik dia langsung ganti sama Wong Xiaoli. Tapi ini dengan tipikal yang kayak gini kuat bener. Benar. Apalagi yang Xian itu. Andre aja Shengsu. bisa bilang kuat banget ya. Kita Cowok, cowok iya. lo yang ngomong. Soalnya dia jaganya nggak terlalu belakang kok, di tengah aja sama dia dibanting kanan, dibanting Dipapak- kiri. oh. Iya. Terus gak keplanting gitu kalau jaga depan kan ya. Dia kayak bisa. defense-nya kayak kocan Iya. gitu. Apa dia kayak ditembok gitu. Nah, terus dua-duanya di belakang bisa matiin. Ah iya. Dua-duanya bisa ngekill gitu. Nanti berjalannya waktu, skillnya udah mulai, pengalamannya, tahu ntar kalah sama siapa gitu. Pasti kan ada pelajaran. Oh lu depannya kurang, dia latihan depannya jadi masuk tuh barang udah. Bahaya. Susah. Tambah Berarti susah. ngadepinnya gimana? Kalau secara teknik ngadepinnya gimana nih? Iya. Model kayak bocil-bocil kematian. dengan cara yang kayak Penasaran gini ya. kalau menurut gue Mbak, dia jangan smashnya jangan terlalu kencang banget. Kalau kencang banget dia jagain, digoda-godain dulu gitu loh. Goda-godain Tapi tuh gua- gimana ya? Maksudnya Maksudnya di setengah atas. dulu, Oh, di setengah dulu, diatur jangan langsung dulu. gitu. Kitanya juga tapi harus tahan di Nah, belakang, itu dia dipuntang-punting masalahnya nih. tuh ya, tahan Pasti atau dia enggak digitin ya? sama dia dinaikin defense kanan kiri. Kitanya goda-godainnya dulu ke tengah dulu, Harus setengah dulu, Ini sabar. ya banyak bola. Iya, emang mau mainnya. nggak mau pasti harus lebih capek lawan ini. Karena kalau full smash dibanting udah nggak keburu tuh. Iya. Iya sih Udah bener, kita udah buat full badan langsung kita disilang udah. ya. Iya. Oh, Aprifadia astaga. berapa kali Aku bilang kebanting-banting buset itu kemarin. mental ya. Iya. Udah sampai mental-mental ya kepontang banting ya. Nah kalau kita ngomongin regenerasi mereka yang nggak pernah putus ya, di saat senior-senior udah juara, dia juga bukan sebagai pelapis doang, dia juga bisa juara. Nah kalau di kita nih, pelapis-pelapis kita siapa sih? Ada nggak sih kita bocil-bocil kematian? Coba. Ada nggak? Calon-calon bocil Ada kematian ya. Kalau sekarang sih aku melihatnya kan yang masih muda-muda itu yang baru naik dari WJC itu kan adalah kemarin si Rachel sama Tarjo. Tarjo. Melisa. Nama panggungnya Tarjo. Ada nama panggung. Itu berarti kuat tuh ya. Berarti itu udah dengar dari namanya aja dia udah tahu ya. calon bocil kematian gitu kan. Cuma ya begitu masuk level senior memang masih berusaha juga sih naik dan tidak semasif yang dari China ini. Masifnya masif. Oh. Tahu juara Super 750 tuh dari mana ya gitu. Itu sih kalau yang lainnya siapa lagi Kalau ya? gue ngelihatnya kalau China SDM-nya banyak. Ya SDM-nya pasti talent banyak karena talentnya banyak. promosinya juga banyak. Ya kita bilang waktu itu legend-legendnya juga datang ke sekolah-sekolah buat promo. Nah kalau kita maksudnya masih belum terlalu banyak nih sekarang, apalagi sekarang ya cewek-cewek mau suka badminton tuh agak lebih Iya, Dep. sedikit. Makin sedikit kalau audisi, Dep. Oh gitu ya sih. Udah maksudnya udah mulai berasa tuh. Dulu ya udah berasa, tapi masih kadang 60-40. Sekarang mah tinggal seperberapa, Dep. Apa Ci itu? Maksudnya pengaruh dari mana itu? Ya Kok pasti minatnya pengaruh kok hilang gitu? ini kali ya, maksudnya memang gelar belum terlalu mentereng lah ya di tunggal putri, di ganda putri ya. Sejak Olimpik itu si Grace sama Apri agak mending, tapi tetap prosentase jauh deh. Maksudnya mungkin kalau ngelihatnya tuh pemain putri ya, gila sesusah itu ya, mungkin pikirannya kan. Kalau ya udah banyak juara kan dia mikirnya oh Indonesia bisa nih kok. gitu. Tapi kalau kayak sekarang kan aduh susah banget ngeliatin mainnya juga kok masih kalah gitu kan. Jadi kan mungkin itu juga yang
banyak nggak menginspirasi mereka, di samping memang gadget ini luar biasa. Jadi kita kalau sekarang dari pembinaan lebih mau mereka ada movement yang lebih banyak sambil badminton. Jadi bridgingnya jadi lebih agak sedikit lebih lebar lagi gitu deh. Karena orang lebih mager loh, anak-anak sekarang. Anak-anak mager ya. Mungkin iya kayak daripada capek-capek gue cari duit, atlet kan kerja keras keringetan belum tentu menang, belum tentu dapat duit. Mungkin banyak cara-cara lain ya, kayak tadi misalnya yang dari gadget Mbak Yuni bilang, jadi content creator gue lebih gampang nih dapetin duit, mungkin kayak gitu juga. Ditambah lagi ya tadi yang Mbak Yuni bilang, belum ada contoh yang menginspirasi mereka banget nih. Gue pengen kayak dia gitu. Nah makanya harus ada promo legend-legendnya datang ke sekolah-sekolah. Itu penting loh Itu sebenarnya. penting banget. Cina yang sudah sebesar itu, Lindan datang, Gauling datang ke sekolah-sekolah buat promo. Sekolah, oh ini ada juara dunia namanya Gauling. Ya kan mungkin yang zaman-zaman sekarang nggak tahu. Diperkenalkan lagi. Oh bisa ya dari Cina ada juara dunia badminton gitu. Dan itu gencar banget loh Cina di apa namanya, Semua grassroots-nya legendnya, mereka semua kenceng. legendnya loh. Wang Yihan misalnya di daerah A, si ini tugasnya, si B, si Fu Haifeng, si ini Cayun, Bao Chun Lai. Ya mungkin kita bisa Tapi meniru mereka itu. tuh rapet makanya ya regenerasinya Iya. ya. Iya, Jarang karena- bolong, jarang bolong. Karena sistemnya sih, maksudnya kita juga mau compare sama China agak susah, berat gitu. Mereka kan punya tim provinsi yang benar-benar solid, dan di bawahnya tuh ada lagi sekolah-sekolah olahraga yang jumlahnya ratusan Betul. ribu. Saya Kalau- merasakan itu. Nah kan coach 5 negara pernah juga kan di situ. Pasti jadi kalau mau kita bandingin, iya susah ya regenerasinya sama kita. Waduh, dari sistem aja kita udah jauh banget. Ya paling nggak kita bisa ngejar apa sih yang kita bisa Ya, lakuin gitu, betul, maksimalin. betul. Ya harapannya mungkin nextnya, maksudnya sistemnya bisa lebih diperbaiki kali Ci ya. Ya. Jadi maksudnya bibit-bibit muda kita tuh nggak hilang. Harus ada pengembangan ke daerah yang lebih baik. Iya. Gitu. Apalagi kalau di luar Jawa itu lebih nggak kedengeran lagi sih. Betul. Maksudnya lebih orang lebih nggak ngeh lagi. Iya, Ya anak-anak sekolah dasar yang ngomongnya, bukan yang di level klub Iya. lah, pasti udah tahu gitu Dep. Jadi memang pemasaran itu yang harus segera dilaksanakan untuk bulu tangkis. Kemudian tuh basket sih kalau di sekolah-sekolah Sekolah ya, sekarang tuh basket. oh yang basketnya ngetop nih sekolah ini, bukan badminton yang ngetop loh, basketnya ngetop nih, atau kalau enggak apa sih mini soccer gitu juga itu ngetren. Jadi kayak kita nih lagi berusaha masuk sekolah, kita akhirnya ngerti, oh ternyata badminton kurang ada hati ya Iya, mereka kayak gitu. Terus mereka juga mulainya bukannya yang langsung basket kayak masukin yang gampang-gampang gitu kayak festival modelnya. Ya anak-anak kalau diajarin langsung badminton menurut gue juga males amat, susah kan. Iya, Gitu loh. Jadi lebih masukin Pendekatannya berarti ya. ke permainan dulu, minat ya, asik Iya, minat. have fun-nya dulu gitu. Betul. Karena kalau nggak salah ada pemain Jepang ya, gue lupa, Yuta apa kalau nggak salah. Jadi ditanya awalnya itu dia tertarik karena nonton eksibisi, dan yang eksibisi pemain Indonesia. Indonesia. Iya bener. Ya kan? Iya, Kita pernah wawancara ya. Iya. Jadi dia maksudnya siapa sangka gitu, eksibisi dari pemain Indonesia menginspirasi nih anak muda Jepang, dan sekarang dia jadi bintang gitu. iya, Kenapa nggak kita lakuin itu di Indonesia gitu? Iya, karena kalau bener sih tadi kalau Cini bilang yang di luar pulau itu kita nggak kedengeran loh. Karena kayak kemarin aja pulang nih misalnya ke Palembang, main badminton, terus mainlah sama anak-anak klub yang ada di situ. Nanya deh, sekalian nanya, di sini gimana, berapa pasang segala macam. Dan mengejutkannya itu setiap kali nanya sirnas atau pertandingan situ, kadang-kadang pemain putri itu ditiadakan karena pesertanya kurang. Nggak ada lawannya. Nggak mencapai jumlah Pesertanya kuota. tuh kurang, dan itu tuh cukup kaget ya, karena dulu di zaman kita itu rame gitu, mau tunggal putri, ganda putri itu Ada tuh gitu ya, ada aja. Dan sekarang pesertanya tuh nggak cukup, berarti kan wah ini gimana nih kita mau cari, terutama kita nih misalnya dari Palembang gitu, cari bibit-bibit muda lagi dari Palembang gimana gitu Iya, kan. Ya benar, itu benar. yang itu tadi sistemnya harus lebih diperbaiki lagi sih. Nah tapi jangan lupa si Andre mau promosi dulu nih. Lempar dulu ke coach 5 negara. Jangan lupa tanggal 29 November ada The Juara Gold Match antara Sultan Andara Raffi Ahmad akan berhadapan dengan The Real Champion Taufik Hidayat. Partai tenis, tunggal tenis antara Taufik dan Raffi. Ada juga partai entrepreneur sama entertain, Gading Martin sama Pak Michael Wanandi berhadapan dengan CEO Valentino Jebret dan Pak Wandi Wanandi. Ada Tarung Podcast
antara podcast Ancur dan podcast agak lain. Habis itu ada partai CEO lagi melawan Desta. Ini partai sampai jontor tuh namanya. Partai sampai partai sampai jontor. Nah, dan terakhir ada happy family match antara Ibnu Jamil dan Ririn berhadapan dengan Judika dan Duma Riris. Jadi jangan dilewatin nanti tanggal 29. Nanti bisa di war tiketnya, bisa dipantengin terus Instagramnya The Juara, Jebre Media, PBINA, dan bisa goda-godain Abrar terus. Oke, thank you JBL buat kalian semua yang udah nonton dan mantengin terus PBINA. Jangan lupa like, share dan komen juga kira-kira apa yang mau ditanyain dan dibahas. Oke, thank you Ciuni, Mbak Wir. Thank you. Sama-sama. Thank you.